analisis yang fit gitu ya. Nah, saya yakin Anda beberapa waktu yang lalu juga sudah saya berikan beberapa pengantar, terutama terkait dengan kalau pakai Lisrel ya, terkait dengan cara untuk modification indices itu ya. Nah, dari sana harapannya data empiris yang kita dapatkan di lapangan itu dapat kita analisis ya, betul-betul menggambarkan relasi sesungguhnya gitu. Nah, dari situ mungkin saya ingin tawarkan dulu, apakah ada di antara Anda yang data pekerjaannya bisa kami tampilkan atau Anda tampilkan sendiri, boleh silakan. Saya tawarkan dulu. Boleh saya ini. Kemarin saya sudah coba, tetapi saya masih ada problem untuk yang setelah langkah modification indices itu ngotak-ngatiknya gitu loh ya. Saya masih belum menemukan gitu. Coba dibuka aja datanya. Udah saya kasih share screen sudah. Yang hadir baru berapa ini ya? Baru 13. Ya, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan yang lainnya segera muncul karena hujan. Tapi hujan nggak ada perjalanan kok ya. Hujan. Ya, tampaknya hujan bukan alasan perjalanan, tapi mungkin sinyal. Ya. Perjalanan sinyal maksud saya. Ya, silakan Mas. Gimana? Jadi kemarin yang dari kasus, yang studi kasus PFE sama CFE itu kan saya ikutin langkah-langkahnya. Pertama kali yang dari data 400 SF ini di SPSS, kayaknya 2 pekan yang lalu sempat saya tampilkan juga. Ini hasilnya ternyata sama persis dengan yang ada di modul. Untuk hasilnya ini rotation component matrix. Kemudian untuk PMU plotnya ya sama juga. Lalu yang lainnya sama. Yang total variance explain itu juga sama persis. Lalu saya cobakan sesuai dengan yang di modul itu, yang model studi Islam saya buat seperti ini, itu sama persis juga dengan ini untuk sintaksnya. Lalu ini hasilnya itu sama persis. Terus saya tuh sempat coba-coba ubah di sini. Nah, ini ya cuma hasil googling aja. Jadi yang bagian sini itu kan kalau yang modification indices itu yang saya baca itu bisa dilihat suggestion atau sarannya itu di sekitaran sini kalau nggak salah. Ya ke bawah. Bukan yang situ. Bukan yang situ. Yang coba window diklik tadi. Window ya. Window yang itu loh, yang PTH. Oh, sebentar. Yang out dulu. Yang out. Sudah tadi ya. Nah, ini ya. Di bagian sini kalau nggak salah itu kan, nah di bagian sini itu kan ada the modification indices suggest to add an error covariance ini. Nah, yang saya ikut, tapi ini terlalu agak banyak gitu, jadi saya agak bingung, makanya saya coba-coba dulu. Jadi gini langsung nggak apa, saya potong ya biar sekalian. Jadi cari nilai yang tertinggi. Yang tertinggi berapa itu? Misalkan dari atas dulu. Atas. Dinaikkan lagi. Modification indices suggest to add to ini ya. Yang PET itu dari A1 ke faktor 4 misalkan. Nah, cari yang tertinggi berapa itu? 33. Yang tertinggi berapa? 33,4, Pak. Ya.
Nah, ya itu dari bukan faktor, dari kalau faktor berarti 1 ke 2 ya. 1 ke 2. Ya. Iya. Nah, coba ya. Atau gambarnya juga kelihatan kok, Mas. Coba kembali ke gambar. 1 ke 2, 4 ke 3. Ya, coba diingat ya tadi ya. 1 ke gambarnya. 2, Ya, oke. Coba diklik ini tadi yang estimate ya, modification indices. Nah, ini kan gambarnya dari 2 ke 4. Coba dilihat. Dari sini juga bisa kelihatan. Ya, yang terbesar tadi. Ya. Terus habis itu bener Anda tadi diklik yang window, coba window out. Oke, ya betul out. Nah, yang di sini tadi saran sudah tahu itu sama dengan gambar sama ya ini ya. Halo, sama. Terus lakukan Windows, coba Windows PTH apa ya tadi ya? PTH, coba PTH. Oh bukan PTH itu gambar. Oh yang ini kan. Nah ini ya betul. Nah ini ya, ini harus dikorelasikan, dikorelated antara tadi apa tadi? 1 ke 2, 4 iya, ke 3. dengan Nah itu gimana? Saya ya di sini di teksnya itu teksnya itu ditambahi. Oh sebentar, teksnya itu ditambahi. Ini coba ini mana tadi ya? Ditambahi mana tadi ya? Jadi untuk tadi berapa tadi? S berapa tadi Mas? Yang coba itu dikorelasikan Mas. Faktor 1 ke 4 tadi kalau untuk yang faktor ya. Kemudian kalau yang ke apa? Ya, yang faktor itu yang itu dikorelasikan. Correlated apa tadi? Dikorelasikan antara S berapa tadi? Tulis saja S. Berapa tadi Mas? S1 ke S apa berapa tadi? 1 ke 2 apa ya? Saya lupa itu tadi. 1 ke 2, 4 ya, ke 3. Dikorelasikan itu. Correlate ya, correlate. Tak ketok ya saya, nggak kelihatan. Oh ya. Ada kok sintaknya itu. Coba dilihat sintaknya. Terus baru di run. Berarti ini 1 correlate. Kalau coba ada yang sebentar ya, atau ini aja lah. Ini dari sini sebentar. Gak apa-apa ya, saya putarkan ini ya. Jadi saya stop. Iya, ini saya putarkan sebentar. Nah, ini jelas kok orangnya ini. Mas apa ini? Mas apa ya? Atau ini nih, tak share di sebentar, saya share-nya di sini. Chat. Coba diakses itu. Coba diakses terus ditampilkan. Intinya itu kan p-value harusnya kan nilainya besar ya. Mungkin lebih dari 0,08 kalau nggak salah. Saya kriteria itu. Kemudian untuk yang RMC-nya halo teman-teman, itu assalamualaikum. Harus kurang dari 0,05. Kenapa 0,05? 0,05 itu terkait dengan taraf signifikansinya. Jadi kalau nilainya besar,
masih besar, itu tolong modifikasi indisesnya terus dilakukan. Coba itu jelas kok penjelasannya dari Mas siapa itu yang di apa? Sudah saya share itu. Jadi dia dua pendekatan. Jadi untuk menurunkan RMC, ya, RMC itu terkait dengan tingkat kepercayaan. Jadi harusnya maksimumnya 0,05. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah untuk menaikkan p-value. P-value-nya itu kan 0,000. Ya Mas Hendra, halo. Ya, itu nanti p-value-nya bisa naik dengan cara mengikuti modification indices. Nah, modification indices itu kan dikorelasikan. Misalkan tadi di tempat Anda tadi S berapa tadi? S1 dengan faktor 1 dengan faktor 2 ya. Itu kalau dari sisi faktor. Kalau dari sisi butir ya. Butir itu kan saling berhubungan ya. Ya enggak? Cari yang terbesar. Ini tadi ada 1 per 2. Nah, seperti itu. Coba dianu aja, diikuti aja dulu penjelasan videonya ya. Ini 13 menit. Enggak, anu aja dipilih yang cepat, yang penting-penting. Menit ke berapa tadi ya? Oh, Mas Janu tuh. Tahu Mas Janu. Alumni UNJ MIPA dulu, Pak. Oh gitu ya. Ya udah itu. Ini kakak kelas saya SMA. Ya, itu praktis sekali. Bagus itu. Jadi untuk menurunkan RMC ya, karena RMC kan terkait dengan tingkat signifikansi itu, kepercayaan itu, dan p-value ya. P-value-nya kalau nggak salah sesuai dengan kriteria 0,08 Pak ya. Coba dilihat aja lah. Kriteria goodness. Terus kedua di sini M34 teman-teman tadi akan disarankan untuk melakukan penghubungan dengan S. Oh iya, mohon maaf ini nyelon sebentar. Lalu kita coba run. Saya mau Mas Obi. Nah. Mas Obi, halo. Iya, Pak. Habis ini aja ya konsultasinya ya. Oh iya, ya, Pak. Ya, okay. Ini mohon tapi maaf. Saya di luar Pak, sinyalnya agak kurang bagus. Gitu ya. Oh, enggak ya, apa-apa. Tapi enggak apa-apa Pak. Ini bisa. Ya. Yeah. Oke, makasih Mas. Ya, matur nuwun nggih, Pak. Ya. Ya, silakan, Mas. Yang lain coba dicermati itu. Atau ada komen yang lain? Coba Mas Aziz barangkali atau yang lain. Atau yang tesisnya nanti pakai itu, pakai SEM atau PET atau analisis faktor atau sejenisnya. Atau mungkin hot fit model atau yang lainnya. Nah, di sini teman-teman atau difusi inovasi atau TAM. Teman-teman. Itu kan arahnya ke sana semua. Indices. Nah, di sini lagi teman-teman latte. Kita run teman-teman. Lagi application indices S run lagi kali itu turut ya E1 12 S. Nah, ini ada E12 ke E4 ya teman-teman. E12 ke E4. Kita copy boleh ya, langsung menit paste. ke 9 ke 10. Ya, ke 9 ke 10 itu. Ya. E12. Ya. Dicoba di sini semakin dilihat hampir indis ini. Mas apa tadi? Mas Mahendra ya. Silakan Nah, dilihat itu menit ke 9 10 itu dicoba. Atau yang lain juga silakan. Oke, kita run teman-teman. 89. Sekitar itu. Jadi intinya ketika Anda mendapatkan hasilnya tidak fit ya. Pertama yang Anda lakukan atau yang dapat Anda lakukan salah satunya dengan modification indices ya. Dengan klik estimate, modification indices diklik, dilihat. Di sana kan nanti relasinya kan ada relasi tambahan ya, semacam relasi tambahan. Atau itu rekomendasi lah. Bahasanya rekomendasi. Nah, rekomendasinya ada yang dari korelasi dari butir ke butir, ada yang dari faktor ke butir ya, ada yang dari faktor ke faktor, ya enggak? Nah, coba kalau misalkan dari butir ke butir, cari yang nilai tertinggi ya.
tertinggi dulu yang disarankan, itu dikorelasikan. Yang kedua, kalau dari faktor ke butir juga begitu, cari yang tertinggi. Jadi Anda klik aja salah satu dulu, baru di run. Nanti dilihat hasilnya, hasil pada baik p-value maupun RMC ya. Nanti idealnya, bukan ideal ya, kecenderungannya nanti kalau kita mengikuti modification indices, maka nilai RMC-nya itu akan turun ya. Kan sesuai dengan kriteria itu kan 0,05 ya. Kemudian kalau p-value-nya kalau nggak salah 0,08 apa ya, itu akan naik. Jadi intinya p-value semakin tinggi, RMC semakin turun, itu semakin bagus ya. Gitu. Kira-kira begitu anunya, penjelasan umumnya. Istilahnya apa ya? Satu yang memenuhi teman-teman seperti ini bisa ini R. Nah, aja bisa lihat Atau di saya sini juga melihat hasil yang sudah dikumpulkan itu. Paling bawah ini ada set error covariant. Nah, di sini set error covariant tadi kita akan menghubungkan S3N, kita tulis dan berarti ya M34. Nah, di sini teman-teman lalu belikan sintak correlate atau correlate. Kita run teman-teman. Semakin kecil lagi teman-teman di sini. Semakin kecil lagi. Nah, di sini. Oke, semakin kecil lagi kemudian kita turuti saja modification indices lagi. Nah, di sini modification indicesnya teman-teman di sini kita lihat dia itu Mas Sofyan Islami, halo. Halo Mas Sofyan. Berapa ini teman-teman? Nah, ini ada Mas Sofyan Islami, halo. Terpental sepertinya, Pak. Oh, terpental. Tidak ada ya. saya ngelihat tugasnya, ada tugasnya. Atau Mas Ferdi? Mas Ferdiansyah. Coba diperlihatkan. Belum mencoba, Pak. Error, Pak, kemarin. Error ya. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya ini Anda juga sudah bagus kok ya. Tapi memang RMC-nya masih 0,103 ya. P-value masih rendah ya. Ya Mas ya. Oke, Di hasilnya itu. Ya, dengan cara yang tadi itu, lakukan modification indices ya, lihat caranya, kemudian lakukan proses korelasi. Ada 3 tinjauan ya. Pertama antar butir ya, cari yang tertinggi, di run, kemudian dilihat lagi RMC sama p-value. Kalau masih kurang lagi, lihat antara faktor dengan atau variabel dengan butir ya, dilihat lagi, dikorelasikan lagi, di run sampai didapatkan nilai RMC dan p-value. Intinya 2 itu ya. Sama faktor dengan faktor. Ya, ini Mas Ferdi juga sudah kerjakan tapi masih belum fit. Oke, Pak. Dulu kemarin itu waktu nyoba di Lisrael itu ada settingan buat memunculkan cara modifnya itu, Pak. Ada petunjuknya, Pak, di outputnya itu. Nah, itu belum saya coba, Pak. Supaya Ya, itu, hasilnya ya. bagus. Ya itu tadi seperti yang ditunjukkan oleh Mas Mahendra tadi. Jadi gambar kan ada toh? Ada kan udah ada itu ya. Ada. Kemudian dari situ Anda klik aja estimate ya. Estimate ada pilihannya, ada PET, ada apa ya? PET atau apa ya? Ya pokoknya itulah ya. Anda pilih yang modification indices. Ya seperti itu. Dan ini memang mohon maaf ini memang keterampilan. Keterampilan, butuh jam terbang, butuh latihan berkali-kali ya. Yang penting datanya aja sama. Datanya kasih aja yang 400 itu ya. Biar enggak ketika kita latihan biar enggak bingung kok kondisinya beda. Kalau data yang sama kan dengan perlakuan yang berbeda kan hasilnya kan arahnya kan menuju ke fit itu ya. Masih ingat toh kriteria goodness of fit index? Masih ya? Masih ya? Ya, terima kasih Mas Ferdian. Sami-sami, Pak. Kemudian Mas Aziz. Halo Mas Aziz.
Bisa ditunjukkan? Ya. Oke, Pak. Saya lihatnya punya. Bagi sukarelawan boleh loh ya, yang menunjukkan hasilnya. Oh sudah. Coba sintaknya ikuti siapa tadi, Mas siapa tadi yang di, ya dicoba ya, 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 betul, ya, 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 ya. Oke, makasih, Mas Yesus. Apalagi ini yang temannya Mas Danu tadi, Mas Firman, coba hasilnya gimana, Mas? Mas Firman. Coba Mas Firman tak lihatnya. Oh pakai ini sebentar. Ini masih belum juga ya. Itu belum fit ya Mas ya. Mas Firman, halo. Halo. Oh iya. Mohon maaf Pak, belum nih Pak. Ya, ini hampir sama dengan Mas Mas Aziz tadi. Iya Pak. RMC-nya masih Error, tinggi. Pak. RMC-nya masih tinggi, p-value masih 0,00 ya. Coba Iya, lakukan Pak. kayak tadi itu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Firman. Kemudian posisi semakin mana sampai. Sukarelawan kalau mau ini siapa? Bisa itu coba satu-satu. Mbak sekarang. Mbak Khadijah, halo Mbak Khadijah. Halo Mbak Khadijah. Oke. Sembunyi Mbak Khadijah. Oh enggak. Gimana Mbak Khadijah? Nah, tak lihatnya Mbak Khadijah. Oke. Sama masih tinggi Mbak Khadijah ya. Masih tinggi. Nah, RMC-nya masih tinggi ya. P-value-nya masih 0,00 ya. Halo Mbak Khadijah. Halo. 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 Oh, ya, Mbak Khadijah nggak aktif. Mbak satu lagi Mbak Putri, Mbak siapa? Fitri. Halo Mbak Fitri. Halo. Halo Mbak Fitri. Pak, maaf. Gimana Pak? Bisa ditampilkan hasilnya? Ini masih mencoba sih Pak, masih bingung. Hasilnya hampir sama dengan tadi. Masih belum fit? Ya Pak, masih belum Pak. Belum ya. Oke.
Mas Mahendra sudah ketemu David belum? Sudah, tapi ini Hasilnya? saya nyobanya sampai berkali-kali dok. Belum mau. Sekarang udah RNSI-nya udah di 0,049. Coba ditunjukkan. Di bawah Ditunjukkan. Bukan? Share screen, coba. Oh, iya, sebentar. Ya itu memang berkali-kali, ya jadi tidak bisa sekali. Itu butuh pengulangan terus ya. Nah begini, sambil nunggu Mas Mahendra menampilkan data ya. Jadi begini, kalau justru dengan kondisi ngefitkan itu, Anda dapat pembahasan baru lagi. Jadi kalau sebelum fit kan misalkan kayak gini ya, misal aja. Misal yang disarankan Mas Mahendra itu. Kemudian setelah dilakukan modifikasi indices, ternyata kalau bisa ditanya fit. kenapa kok saya bisa? Berarti kan strukturnya kan berbeda, ya enggak? Halo? Mungkin faktornya ketambahan butir yang lain, mungkin faktornya ketambahan butir yang lain, atau mungkin juga itemnya berkorelasi misalkan antara A1 dengan D1 misal. Ternyata harus ada korelasi, ya misal saja, ya misal. Nah itu semua kan Anda bisa menceritakan A1 itu isinya apa, D1 itu isinya apa, dan D1 itu mewakili indikator yang mana, ya enggak. Nah, itu bisa Anda bahas, bisa Anda analisis, bisa ada pengembangan pembahasan itu maksud saya. Ya. Jadi sekali lagi kenapa ini penting kita lakukan? Yang pertama untuk memenuhi kriteria fit dari analisis ini satu, ya. Yang kedua, kalau sudah fit berarti Anda kan bisa dalam bahasa Jawanya itu bisa membunyi-bunyikan atau bisa membahas lebih dalam, ya, tentang kondisi atau apa ya, data empirik yang ada di lapangan. Yang Anda analisis ini kan data empirik, ya, bukan kajian pustaka lah maksud saya gitu ya, bukan kerangka pikir, bukan kerangka pikir lagi, tapi data empirik. Nah mungkin data empirik ini antara satu populasi dengan populasi yang lain mungkin bisa berbeda, atau mungkin satu sampling dengan sampling yang lain bisa berbeda, misalkan data ini penggunaan teknologi baru di perkotaan dengan mungkin di daerah pinggiran mungkin berbeda datanya, ya. Datanya mungkin berbeda sehingga analisisnya juga mungkin berbeda. Nah, hal semacam itu sekali lagi tidak lepas dari konteks penelitiannya. Nah, coba Mas Mahendra, coba dijelaskan. Tadi yang sudah saya coba lakukan itu kan tadi RNSI-nya itu 0,089. Yeah. Mana itu belum fit. Terus yang saya lakukan itu tadi yang saya coba lihat di check out, terus seperti yang ini tadi, kalau yang di tes terus dilihat ini tuh tadi agak nggak kelihatan gitu, makanya saya lihatnya di sini karena angkanya kan tadi sama. Yeah. Terus awalnya itu saya coba lihat yang paling tinggi di sini sama di sini. Nah itu awalnya saya coba ketika yang di di set error covariance-nya itu kalau yang latent variable itu nggak bisa. Terus makanya saya coba itu yang observe variabelnya yang saya korelatekan. Butirnya ya? Butirnya. Ya. Terus? Itu. Terus saya lihat ini awalnya tadi dari 0,089 turun jadi 0,080, terus 0,76, terus 66, terus 62, terus turun sampai baru ini 49 itu berkali-kali sampai berapa kali ya? Ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah coba 8 kali baru turun sampai 0,49-nya itu. Ini saya tuh lihatnya kalau yang ini jadi set covariance ini kan teman-teman bisa lihat juga di sini, tinggal klik aja di sini. Terus nanti ini n apanya itu saya lihat dari ini, misalkan ini sekarang di sini plan suggest to add an error covariance. Di sini misalkan yang paling tinggi 27. Nah, yang ini mana sama mana itu saya tulis di bagian sini. Terus saya tambahkan correlate gitu. Terus saya run, itu hasilnya lebih bagus.
Nah, cuman ketika saya coba jadi ini misalkan sekarang saya coba di sini itu kan misalkan di sini itu kan sekarang yang paling tinggi 27, 2 dan 1. Ketika saya coba 21 atau 43 itu doesn't converge. Dengan 2 dan 1. Ketika saya run, oh sekarang udah bisa di tadi belum bisa tadi nggak tahu kenapa saya tuh tembaknya itu dulu yang apa namanya yang laten variabel dulu sebelum butirnya, tapi nggak bisa. Terus makanya tadi baru 8 kali percobaan ke yang observe atau butirnya itu baru bisa. Ini barusan bisa kan? Jadi nggak bisa sekali. Itu terus saya lihat lagi kan ininya berubah tuh. Ininya pasti berubah lagi. Terus cari yang paling tinggi gitu. Oh, ini satu itu. Itu dok yang saya lakukan. Anu Mas Mahendra dan para mahasiswa sekalian, kalau mau modifikasi indices, maksud saya coba lakukan satu persatu. Satu di run, ya, satu di run, gitu. Satu di run. Bisa jadi mungkin Anda tidak perlu semuanya, mungkin beberapa saja mungkin bisa fit gitu. Itu sudah dilakukan belum? Sudah. Tadi makanya ketika saya ganti sinteksnya itu langsung saya run, terus kan langsung saya buka yang out yang baru. Kan ininya sudah berubah juga kalau di run kan? Iya. Terus saya lihat yang paling tinggi, terus saya tulis lagi di sintaksnya. Itu dari yang saya coba. Ya. Makasih Mas Mahendra. Jadi intinya memang ada tips yang lebih ini kan? Iya, salah satu ya. Kalau dilihat itu gimana? Ini kan kalau dilihat kita ini memang sekarang 0,75 setelah yang barusan itu tadi. Tapi kan tadi 0,76, oke, udah memenuhi kriteria. Tadi ini p-value-nya cuma naik sedikit, tapi kan masih belum di 0,05. Terus tadi kalau chi-square dibagi degree of freedom-nya itu kan kalau yang tadi ya itu udah di bawah 2. Ini malah yang ini sekarang naik, tapi RMSI-nya turun. Iya. Ya udah. Ya. Ya, yang jelas gini, itu memang seninya Lisrel untuk mencari fit itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Kemudian pengalaman untuk yang Smart PLS, halo, yang Smart PLS, ada relawan yang ingin menunjukkan hasilnya? Oh sebentar ya, ini saya ada perlu sebentar lagi. Gimana teman-teman? Jadi yang coba tadi itu memenuhi yang kriteria RMSI-nya dan pembagian antara chi-square sama DF, tapi ini p-value-nya masih jauh banget. Ada yang sudah pakai Smart PLS. Aku serah Smart PLS soalnya pakai ini terus aku olah. Tapi ada menunya nggak kalau Smart PLS itu CFA dan itu?
Harusnya ada sih, Mas. Nih, minta tolong sama ini Mas Mahendra buatkan tutorial untuk kami lah. Itu kan. Coba, Gas gimana, Mas Pak? Mahendra, Gimana? gas Mas. Mahendra ya. Sama kok, Pak. Ini masih belum bisa juga. Kalau semua PLS nyobain data 400 nggak bisa ya. Ya saya kemarin pakai 4 yang Kalau yang student menggunakan nggak bisa, Pak. PLS. Begitu menggunakan 400 Lisensinya error itu, ya. Pak. Oh, Lisensinya lisensi. kalau kalau pakai student yang free itu cuma 100 maksimal. 100. Oh iya, Harus iya harus pakai yang benar-benar. profesional Iya. atau yang trial itu, Pak. Kita kalau misalkan Pak Iya, Firman iya, bisa trial, bisa itu 1 bulan itu. Iya, saya masih pakai gratisan kemarin Mas. Salam. Monggo, Mas. Sulit banget, Mas. Itu S-nya is not defined. Convert. Ini kayak, oh enggak Mas, itu ada yang kurang. Jadi di kamu S-nya lihat kan itu errornya di out tadi itu kan tulisannya nih warning variable S is not defined kalau nggak salah ya, kecil banget soalnya, benar nggak? Nah itu karena S-nya itu ini codeku, coba lihat sintaks punya tuh, yang sintaks yang kamu capture. Oh iya Mas, oh iya kan. Cek. Udah. Cek. Udah. Saya guna ganti mikrofon nih, Mas. Nah, itu kan S is not defined. Berarti kan dia belum. Coba lihat di code sintaks punyaku. Yang sintaks punyaku tuh. Persis di situ kayaknya kamu masih kurang di latent variables. Karena iya, Bang. Oh, itu S ya? S, terus relationship. Coba sedikit, Mas. S. Ya. Oh, bentar. Kamu ketika ini, apa namanya, set variables, coba lihat di set, kan itu nggak cuma dari sinteks doang. Nah, itu mesti ada yang kurang. Nah, kan? Coba dulu. Itu. Nah, terus ini add latent variable-nya itu S 1, 2, 3, 4 S. Jadi kan kita kayak ngonekin gitu kan. Kita kayak retrieve data dari yang data 400, terus dikonekkan, terus kita tuliskan skripnya, terus di run. Coba di itu apa ini setup terus variabel. Terus kamu di add latent variable itu. Nah, kamu kan tambahin S terus 1, 2, 3, 4. Ya, 4 itu kan nambahin latent variabelnya. Kalau terus kan ini kan yang relationship itu kan kita kayak ngonekin gitu. Kemarin aku nemuin ternyata nggak harus misalnya di 1, di 2, di 3 ditulis gitu kan males. Jadi kayak di ini sampai mana masukin ke variabel 1 lah, ya kan?
Terus habis itu setelah yang relationship itu di bawahnya ada relationship antar laten variabelnya. Apa namanya? Eksogen sama endogen. Masih belum bisa ya? Coba sih. Saya waktu tugas yang sebelumnya yang apa sih pet analisis itu Mas pernah dapat error-error yang ini nih yang kayak tadi tidak define gitu. Nah, itu yang karena sebelumnya aku pakai inputan data yang 400 itu pakai SAV itu loh. Nah, terus pada saat aku pakai yang Excel 97 2003 apa itu? Yang kalau di save, nah itu baru bisa. Aku pakai iya. import datanya yang dari yang 97 2003 itu loh. Jadi bukan dari SAV. Coba Mas. Aku soalnya langsung dari SAV soalnya. Nah, iya. Coba dulu. Coba dulu. Aku soalnya pakai langsung import datanya dari data 400 SAV. Terus disimpan jadi Cuma PSF. pengalaman sih, cuma nggak tahu pengaruh apa enggak. Coba dulu aja. Terus ke PSF. Oh, ini sempat dijadiin gitu ya. Disatuin dulu ya. Pokoknya saya dulu tuh yang bisa nanti pakai yang Excel 2000 apa 97 2003 kalau nggak salah. Nanti yang itu pokoknya aku sudah coba juga pakai yang lain-lain nggak bisa. Sorry. Yang data Excel-nya ada saya kirim di grup, Mas, yang punya saya dulu.
Aku dulu pernah ya, tapi Iya, sekarang udah suka agak jarang. nge-crash emang. Atau Itu Mas kalau saya. ngapain sih Mas biasanya kalau nge-crash? Hmm, iya. Aku pernah kayak gitu terus saat tunggu lama. Atau Mas Mahendra nyobain dari awal, kami ngeliatin. Nah, gitu kan. Itu Gimana Pak? iya lebih. Ayo, Mas Mahendra. Sih. Aku tuh lupa. Jadi kami Aku tuh kok yang penasaran terus nih SPSS Mas. aja aku baleni juga ini barusan tuh. Di YouTube anunya ya, apa namanya? Oh sih. Iya itu. Wah, awis lali ya Mas. Dulu pas yang pertama banget itu ya, tapi setelah SIM terus Dokter Mas Dugi yang smart apa yang Lisrael terus aku ya wis lah pakai Lisrael aja. Iya. Mm. Kalau bisa tuh kayaknya enakan pakai Smart PSS deh kayaknya. Halo, gimana? Ya. Iya, 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 iya. Ya, jadi Smart PLS itu memang apa? Itu dari sisi sisi analisis yang basisnya gambar itu memang bagus. Tapi eh, ibarat orang buat baju itu, ini sudah ada polanya. Tapi kalau Israel itu kita nenun dulu gitu ya. Jadi makanya tadi Anda bisa menggabungkan antara teks dengan gambar atau gambar yang diterjemahkan dalam teks gitu. Tapi kalau ini kan enggak ini. Kalau yang smart kan enggak. Ya. Iya, iya. Itu kan biasa kalau ini. Ya.
Ya, intinya gini aja lah, bahwa untuk analisis yang menggunakan analisis relasional, analisis hubungan, ya, mulai dari regresi, kemudian PET, ya, kemudian SEM, dan juga analisis faktor, ya, itu intinya semuanya harus fit, ya, harus fit. Tapi kalau demikian, memang kriteria fit itu memang tidak mudah kita peroleh. Sekali lagi, kriteria fit tidak mudah kita peroleh. Tapi sebatas kita hanya melihat relasionalnya, ya, relasi antara variabel-variabel yang menjadi apa ya, semacam masukan dari modification indices kalau pakai Lisrel. Paling yang bisa kita lakukan itu. Karena apa? Karena bisa jadi ketika Anda data sudah diperoleh, data empirik diperoleh, Anda tidak tinggal analisis, dan itu Anda kesulitan untuk memperoleh kriteria goodness of fit index. Apakah Anda tidak melanjutkan penelitian? Kan jawabannya kan enggak juga. Yang penting Anda bisa menjelaskan bahwa untuk memperoleh hasil yang fit, ya, salah satu caranya ya tadi itu, dengan modification indices itu, baik antar butir atau variabel yang diobservasi itu, maupun antar faktor atau mungkin antar variabel. Ya, kalau antar faktor kan berarti Anda sudah melakukan CFA, ya enggak. Tapi kalau Anda langsung dari variabel ke butir untuk dianalisis, Anda tanpa CFA, ya. Jadi antar variabel ke butir itu bisa dilakukan modification indices itu. Ya, moga aja macam-macam bisa Anda tempuh. Yang penting RMC, p-value, chi-square, sama satunya DF-nya itu terpenuhi. Kalau misalkan enggak pun enggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, itu sudah maklum. Cuman tidak mudah, sekali lagi tidak mudah memperoleh nilai-nilai yang diinginkan, ya. Kalau RMC ya harus kira-kira tidak boleh lebih dari taraf kepercayaannya lah gitu ya, 0,05. Kemudian kalau yang p-value, ya, kalau menurut kriteria itu kan 0,08 kalau nggak salah ya. Kalau di yang 0,08 itu berapa itu ya? P-value itu kalau di modul dari dokter itu 0,05 P-value. 0,05. Ya. RMSIE kurang dari 0,08. 0,08 ya. Seperti itu ya. Nah, kalau bisa itu bagus. Kalau enggak ya sudah apa adanya jadi analisis ya. Kemudian ketika masa seperti Anda juga dulu ya juga latihan kayak gitu. Nah, itu yang kami lakukan pengalaman satu persatu. Ya. Kita modifikasi yang terbesar dulu. Satu ditambahi. Ya kan, dari besar ke kecil. Atau kalau enggak ya yang bisa dihilangi, yang kedua kecil kedua di run. Itu. Jadi kan berulang-ulang itu. Berkali-kali. Sehingga bisa didapatkan nilai yang fit. Yaitu memang seperti yang kemarin-kemarin saya katakan, itu memang butuh jam terbang. Nah, saya nggak tahu kalau, mohon maaf ini terbuka saja. Itu kan di pinggir-pinggir jalan ini kan banyak konsultan Lisrel, Smart PLS, ya nggak? Ya kan? Iya, itu sudah rahasia umum itu rahasia umum. Dan biasanya itu mahasiswa sok dandake itu biasanya. Ini rahasia umum juga. Dan kami juga tahu itu, ya kami tahu. Makanya begini, kalau itu yang Anda lakukan, tetap jalan pikirannya harus jalan pikiran Anda. Ya, sekali lagi, jalan pikirannya itu jalan pikiran Anda. Jangan Anda mau dikasih solusi dari mereka. Karena apa? Bahayanya kalau dirunut datanya, juga ada yang nyoba, nanti nggak sesuai, Anda nanti yang bingung jawabnya ketika ujian. Ketika nulisnya sih nggak masalah, ketika ujian itu yang bahaya. Bagi yang menggunakan ini ya, menggunakan analisis ini. Gitu, ya. Sehingga si konsultan tadi harus mengikuti pikiran Anda. Sekali lagi, konsultan harus mengikuti pikiran Anda. Jangan Anda yang mau diberikan nilai sesuatu nilai oleh konsultan, ya. Gitu. Karena apa? Karena itu sangat berbahaya.
Dan itu kan gampang sekali dimanipulasi, itu tinggal klik kanan ganti angkanya selesai kan itu, ya enggak? Ini hal-hal yang mungkin perlu Anda perhatikan, cermati di dalam analisis ini ya. Sekali lagi ini tidak mudah ya, sekali lagi tidak mudah, tetapi butuh latihan. Oke, kita tutup ya. Untuk review ini ada satu tugas ini yang latihan juga. Halo? Oke. Saya share, sebentar. Share di sini. Share di grup ya. Sebentar. Datanya sudah saya save-kan. Jadi analisis usabilitas, saya ngambilnya dari instrumennya Learn itu. Bentar ya. Ya. Sudah saya kirim di WAG. Langsung aja WAG aja. Sudah dibuka datanya? Nah, saya buka dulu. Ya, iya instrumen. Sebentar dulu, tak bukanya dulu. Tempat saya. Saya share dulu ya. Share screen. Ya. Nah, ini. Jadi begini. Yang jelas pola dasar instrumen ini yang saya tuliskan ini dari Learn yang saya modifikasi. Saya modifikasi. Jadi silakan aja nanti sesuai dengan yang Anda lakukan. Nah ini contoh misalkan pengujian kegunaan untuk perangkat lunak X atau mungkin juga untuk media X atau mungkin modul X, nggak tahu ya. Terserah aja nanti Anda kalau mau ngasih judul ya, terserah. Yang jelas aspek usability, aspek kegunaan. Intinya aspek kegunaan. Dan sekali lagi instrumen ini saya ambil dari instrumennya Pak LUND, LUND tulisannya. Kemudian alternatif pilihannya silakan mau 5, mau 4, mau 6, mau 8, mau 10, terserah ya. Terserah silakan sesuai dengan alternatif pilihan yang disajikan oleh siapa itu? Oh, siapa yang saya lupa kok malah. Metodologi itu. Siapa? Likert. Masya Allah bilang Likert aja kok susah. Itu jadi berarti bebas nih untuk yang silakan aja bebas ya. Taruhlah ini yang kami pilih 5. Misal aja ya. Nah, ini ada saya menyebut sebagai variabel kegunaan ya. Kemudian area of use, kemudian area of learning, satunya satisfaction ya. Kalau misalkan ini Anda pakai untuk kalau bagi Anda yang di sekolah, mungkin aplikasi untuk tugas-tugas persekolahan atau mungkin tugas-tugas perkantoran lah, boleh kalau ada di kantor. Atau yang lain, monggo silakan disesuaikan. Boleh Anda ganti ya. Sekali lagi ini boleh diganti. Tapi dasarnya itu dari Pak Lan itu usefulness itu aplikasi ini dapat membantu saya menjadi lebih efektif dalam menjalankan apa itu ya. Silakan aja diganti nggak apa-apa. Boleh ya, boleh. Yang jelas instrumen ini ada 8 butir ya, ada 8 butir untuk usefulness, untuk area of use ada sekian butir dan seterusnya ya. Total ada 30 butir. Nah, yang perlu Anda kerjakan sekarang ya
Anda ibaratnya mau penelitian nih ya, mau penelitian, latihan untuk sangu lebaran ini. Anda mau penelitian. Kemudian ini variabel ini silakan Anda relasikan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Silakan ya, silakan. Dari 4 variabel itu yang cocoknya. Atau mungkin boleh nggak Pak saya menambah? Ya, silakan aja. Kalau Anda mau menambah silakan. Tapi Anda harus buat ininya, buat item butir ya, butir pertanyaan atau pernyataan. Silakan. Kemudian yang pertama yang harus Anda lakukan, coba ya berdasarkan kajian teori yang sudah Anda buat relasinya ya. Buat relasinya dan tolong ini sebarkan ke yang Anda ingin cari datanya. Kalau Anda di sekolah ya di sekolah dengan cara silakan aja lah Anda pakai Google Form ya. Gampang tuh ya. Kali ini kan tinggal copy paste saja ya dengan sekian pilihan. Nah, Anda cari data ya di-share ke siswa atau ke siapa itu ya yang Anda anggap representatif. Nah, data itu Anda collect, Anda analisis. Berarti kan Anda langsung terjun ke lapangan, ya enggak? Dengan 4 atau lebih variabel yang Anda gunakan. Oke ya, paham tugasnya? Halo? Izin bertanya dok. Oke, Bapak. Kalau misalkan kita udah pernah katakanlah bikin aplikasi terus dengan pertanyaan yang sama, saya waktu itu 30 sekian responden, apakah boleh pakai data yang itu atau harus mencari data yang lebih baru? Boleh, silakan aja, silakan. Yang penting yang harus Anda lakukan satu ini tadi. Ini dipakai untuk apa? Ya enggak? Ini pengujian apa gitu nih? Ya, pengujian apa? Itu satu ya. Satu. Kita kan tidak, ini kan bukan penelitian yang ini dilakukan di sini, kapan periodenya kan enggak. Yang penting ada instrumen, kita cari data dan kita analisis. Kalau yang data 400 itu kan nampaknya kalau kita amati itu kan agak aneh loh ya. Halo. Agak anehnya itu gini. Misalkan butir satu ini orang biasanya pilihnya itu kan kalau enggak taruhlah misalkan 4 atau 3 kan gitu kan biasanya ya 3 atau 4. Nah responden satu masa nilainya 1,1 kan enggak tadi ya. Iya. Ya enggak. Coba dicermati aja itu ya, cermati. Logikanya kalau respondennya ada 40 misal atau 100 atau 200 atau berapapun pasti milihnya kan kalau enggak 1, 2, 3, 4, 5 kan itu angkanya. Kan enggak ada angka pecahan. Paham ya? Oke. Oleh karena itu kalau angkanya pecahan itu pasti salah. Ya, pasti salah. Ya enggak? Untuk satu responden loh ya. Untuk satu responden. Dari situ nanti kelihatan bahwa data itu memang Anda cari, Anda explore ya dari empiris ya. Nah, seperti pertanyaan Mas Mahendra tadi, ya boleh aja kalau Anda sudah punya data 40 siswa atau 40 responden atau 100 atau berapapun silakan aja. Ya. Silakan. Atau mungkin kolega sendiri kalau satu kantor ada berapa analisis. Nah, memang untuk analisis ini semakin banyak datanya semakin bagus ya. N-nya itu loh populasi samplingnya itu ya. Semakin banyak penggunanya semakin bagus. Paling nggak bisa melihat kondisi senyatanya. Atau mungkin bagi Anda yang di sekolah, mungkin penggunaan e-learning atau apalah, Anda kebetulan waktu itu yang bangun. Nah, nggak apa-apa, silakan aja dipakai ini ya. Oke ya. Nah, nanti Anda analisis, boleh pakai saran saya sebaiknya pakai SEM, saran saya ya, saran. Kalau pakai PET itu kan cuma gelondongan ya. Kalau PET kan hanya jumlahnya saja. Kalau PET kan ini ada 8, kalau misalkan rata-rata dia milih 4, jadi 4 kali 8 datanya 32 kan untuk satu, ya enggak? Untuk usefulness cuma 32 untuk responden 1, responden 2 mungkin 40, responden 6 sekian ya. Kalau rentang datanya itu kan berarti 8 sampai 40 ya? Iya, 5 kali 8. 40. Rentangnya kan 8 sampai 40. Ya, gitu.
Itu kalau pet. Saran kami jangan pakai pet, ya. Pakai aja ya SEM. Nah, coba Anda dari data ini, kondisi empirik seperti ini kan empirik ya, yang mau dipakai untuk mengambil data empirik, coba lakukan analisis mulai dari FA, CFA, sama SEM ya. Gitu. Jelas ya tugasnya? Ji, tanya lagi dok, itu nanti kalau saya pernah iseng-iseng juga hampir mirip pakai instrumen yang semacam ini, itu dari data yang saya dapatkan itu modelnya nggak fit. Nah itu kita pakai modification indices itu lagi atau pripun? Iya. Anjir. Sampai dapatkan fit. Kalau memang sudah mentok sesuai dengan saran di modification indices sudah Anda lakukan, nggak bisa ya sudah. Memang kondisi empirik data di lapangan kayak gitu. Nah, itu penyebabnya salah satunya lah ya, mungkin kurang banyak. Atau karena datanya juga kurang banyak gitu ya? Kurang banyak respondennya. Biasanya gitu. Ya. Kayak gini nih semakin banyak semakin mendekati bagus. Makanya ya monggo sebanyak-banyaknya. Halo, paham ya tugasnya ya? Oke. Tugas untuk lebaran ini. Jadi pekan depan nggak usah masuk, itu kita pakai untuk Anda mungkin silakan aja mendevelop dalam Google Form ya. Sekali lagi ini boleh Anda tambahi ya. Boleh Anda tambahi, termasuk variabelnya ini boleh Anda tambahi. Boleh silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Anggap aja Anda sudah melakukan kajian teori, anggap. Kalau kemarin Anda anggap aja data itu sudah diambil. Kalau sekarang agak mundur lagi. Ya, mundur lagi. Anda sudah buat mission instrumen. Ya. Nah, kalau bagi Anda yang tesisnya R&D, ya, misal ini Anda pakai kan juga bisa, ya, R&D ya, untuk kegunaan dari produk Anda itu, modul atau media. Tentu sasarannya adalah kalau media, kalau untuk di mahasiswa ya, dipakai di kampus ya mahasiswa, kalau di sekolah ya siswa ya, gantung subjek penelitiannya. Oke, paham terhadap tugasnya? Nah, nanti silakan aja misalkan ada saran, ada. Nah, ini contoh Pak, aja. izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Pak, apakah boleh memodifikasi skala Likert-nya, Pak? Mungkin semisal pakai skala Likert 4 atau 6? Boleh. Saya bilang di sini tadi, di awal ini silakan Anda susun sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tetapi tetap harus ada pijakannya. Pijakannya kan skala Likert ya. Ya enggak? Nah, Likert kan boleh sampai berapapun kan silakan, asalkan landasannya jelas ya. Nah, kebetulan ini 5. Anda Pak, biasanya 4 aja. Silakan 4 nggak apa-apa. Jadi yang ragu-ragu nggak usah. Nah, ya. Ragu-ragu nggak usah, mungkin STS, TS, S, dan SS misal aja. Atau mungkin Anda kembangkan menjadi 10 misal. Boleh-boleh saja silakan ya. Oke, gitu ya Mas Wahyu ya. Baik, Pak. Ya. Yang lain? Halo, yang lain? Mohon maaf Pak, mungkin bisa saya Pak Mas Doki. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Untuk ini saya bisa ada referensinya nggak Pak ya terkait usability ini, karena kelihatannya saya juga mau penelitiannya tentang usability ini Pak. Golek ono nang ngene anu kan Mas. Googling aja. Banyak loh Mas. Banyak ya. Oke, siap, banyak Pak. yang pakai ini. Sepengetahuan saya beberapa yang saya ketahui ketika nguji itu ya pakai. Ya mirip ininya aja dirubah. Tapi arahnya hampir sama. Memang kelemahannya ini Anda nggak tahu indikatornya apa, nggak tahu. Nah, makanya Anda harus susun itu. Ini langkah mundur. Mundur itu maksudnya jadi dulu baru disusun indikator. Ya, variabelnya kan ada, tapi indikatornya kan belum. Nah, yang baik, bukan yang baik ya, yang mau prosedural itu kan biasanya disusun indikatornya baru butir pertanyaan atau pernyataan. Kan gitu kan di metodologi ya enggak? Mohon maaf ini kuliah metodologi bukan. ya. Gitu ya Mas Taufik ya. Oke Pak, Pak. Ya.
Cari aja banyak Mas referensi tentang learning. Mungkin saling tukar informasi dengan kawan-kawannya kan. Yang lain ada pertanyaan? Mbaknya nggak ada suaranya mbaknya ini. Halo? Sudah oke ya Mbak Resti ya? Mbak Resti yang belum saya tanya tadi. Halo Mbak Resti ya? Ya Pak. Iya Pak, ya sudah. Oke, yang lain sudah ya? Ya Pak, izin Pak bertanya Pak. Iya silakan. Tadi kan boleh ditambahkan. Nah ya. ini pertanyaannya Pak, boleh nggak dikurangi gitu Pak? Maksudnya Pak. Nggak dikurangi ya kayak telu. Kan itu 4 ya. 4 nek telu kita kurang Mas. Misalnya gitu, seperti pertanyaannya Pak, mungkin terlalu banyak, boleh dikurangi gitu Pak. Kelihatannya Pak Lan itu merumuskan 4 hal terkait dengan usability itu kita otomatang. Nah ditambahi oke lah mungkin ya, karena kondisi subjek penelitian mungkin karakteristiknya berbeda mungkin ya. Tapi kalau dikurangi kita orang itu kan dasar sekali essay of learning, essay of use, usefulness, siapa tadi yang 2 tadi? Nah, itu kan dasar dari kegunaan produk aplikasi atau modul ya, atau media misal. Itu ya Mas Firman ya. Saran saya jangan dikurangi Mas, tapi kalau ditambah silakan. Ya Pak, Nanti kalau dikurangi nanti kurang seru analisisnya ya. Ya jadi gini, minggu depan maksud saya coba Anda buat itu ya, mungkin habis lebaran atau sebelum lebaran, dan sekarang juga nggak apa-apa, pakai Google Form ya, gampang kan, nggak perlu biaya. Ya mungkin sama dengan kawan nggak apa-apa, dengan siapa saja boleh. Kalau misalkan audiennya bukan sekolah ya, kalau sekolah ya dengan murid-murid. Tinggal sekarang kan apa tuh yang nggak mungkin kan, ya tinggal sana tolong diisi ya. Data kan bisa kita pantau. Nah, saran yang kedua, model apa ya? Metodenya gunakan snowball. Snowball itu begini. Artinya ini saran. Anda pakai juga boleh, enggak juga apa-apa. Snowball itu kan bola gelinding saljunya dari atas, kalau turun ke bawah semakin lemah semakin besar. Ya enggak? Ya. Misalkan orang yang memakai aplikasi tertentu atau program tertentu misalnya itu ya, itu kan tidak semuanya bisa Anda cover. Nah, Anda bisa tambahi. Kalau Anda menjumpai kawan yang pernah pakai ini, tolong ini mintakan untuk mengisi. Jadi yang model apa ya, yang kawan yang ngisi tadi menyebarkan ke yang lain. Tapi tetap harus dibatasi waktu. Ya, kalau untuk snowball itu harus dibatasi waktu. Mungkin waktunya tanggal sekian dan tanggal sekian. Jadi data setelah tanggal itu tidak kita analisis. Itu bisa Anda pakai snowball ya. Snowball. Biasanya snowball itu kita tidak memastikan samplingnya harus ini enggak. Biasanya area populasi. Coba lihat metodologi lah. Saya tidak ngajari metodologi ya. Tapi coba Anda lakukan pakai snowball ya. Atau kalau enggak pakai yang konvensional, pakai misalkan populasi sampel ya silakan aja, enggak apa-apa. Itu bukan tujuan pokok. Tujuan pokoknya adalah Anda cari data, belajar cari data, kemudian memverifikasi dan menganalisis. Kalau itu sudah Anda lakukan, saya punya keyakinan salah satu kendala untuk analisis validasi ya, mungkin juga yang lain yang setara dengan itu, uji kegunaan dan seterusnya itu beres. Saya kira beres sih maksudnya kasus Anda bisa terbantu ya, terbantu. Kalau Anda latihan betulan. Kalau Anda yang R&D berarti Anda tinggal buat alatnya. Ya enggak? Kalau yang ex-post facto berarti kembangkan modelnya. Tapi kan kita kan sekarang kan belajar alatnya. Ya. Ibarat orang mau di elektronik itu mau mengendalikan robot misalkan itu, Anda sudah tahu bagaimana cara memutar kiri kanan berbagai macam motor ya, bisa servo, bisa yang lain-lain, bisa stepper, bisa yang lain-lain. Kalau Anda bisa muter motor ke kiri dan ke kanan, berarti Anda bisa
membuat robot secara prinsip, ya enggak? Tinggal persoalan mekaniknya. Itu kira-kira, ya. Ini juga begitu. Kalau Anda belajar ini, ya Anda insya Allah bisa terbantu. Itu ya, sebagai kata akhir dari perkuliahan pada siang sore hari. Ada pertanyaan dari sini terkait dengan tugasnya itu? Ini tugas terakhir, jadi tugas terakhir. Nanti Anda nanti presentasinya nanti selalu bareng lah kita omong-omong ya, selalu bareng. Nah, kalau melihat orangnya banyak gini, model yang kami pakai mungkin ya Anda rekam, Anda kirim ke Google Drive, itu yang paling singkat waktunya. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Boleh tanya nggak, Dok? Tapi masih berhubungan sama yang tadi. Ya, boleh. Tadi tuh saya sudah nyoba yang paling pol, itu kan saya coba satu-satu, sama saya ulang lagi. Hasil yang paling mentok saya dapatkan itu yang RMSIE-nya itu 0,049. Tapi di p-value-nya masih 0,00001. Terus df sama chi-square-nya udah oke. Tetapi di akhir itu masih apa ya, istilahnya saya masih stuck di angka itu gitu. Terus boleh saya share screen lagi nggak, Dok? Boleh, silakan. Iya, maksud saya pekan depan kan mungkin nggak ketemu, jadi biar agak clear. Jadi ini yang maksimal yang saya dapatkan. Sama seperti tadi, ini udah saya ulang 2 kali dari awal. Untuk sintaksnya itu kan yang ini, yang beberapa kali ini. Itu saya ulang satu-satu, coba satu run, saya lihat mana angka yang paling tinggi, itu yang saya hubungkan. Lalu setelah udah selesai berapa kali ini, itu saya lihat memang sebentar. Saya lihat itu di bagian saran yang ada di sini itu sudah tidak ada butir lagi, yang ada hanya laten variabel. Ketika saya coba laten variabel ini 2N1 itu justru malah jadi jelek lagi begitu. 70 sekian begitu. Lalu saya baca-baca, kan ini selain ada saran add error covariance, itu kan ada add path to ini from ini, begitu ya maksudnya, untuk menurunkan chi-square. Nah itu kalau caranya itu gimana gitu? Kan itu kalau sebentar. Kan kalau sebentar ya. Yang atas itu kan C2 pet C2 from 3 itu kan. Jadi antara faktor 3 dengan C2 dengan butir. Itu apakah sama error covariance juga yang di setnya? Iya, hampir sama itu, hampir sama. Soalnya kalau coba tadi misalkan kan saya gini, saya ini set, sebentar, yang Anda set error covarian ini kan dari butir ke butir. Ini ya. Dari butir ke butir. Nah, sekarang ditambahi dari butir ke faktor atau sebaliknya. Gini, ini kan saran sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saran dari modification indices ada 8 itu ya. Nah, satu persatu sudah Anda coba. Misalkan baris pertama, baris kedua, 3, yang lain tidak ikut. Jadi ini ada banyak kemungkinan. Jadi gini, pertama yang terbesar, yang terbesar yang atas sendiri ini. Yang terbesar yang nomor 2. Jadi pertama kayak apa, yang kedua kayak apa, hasilnya ketiga kayak apa, satu-satu. Kemudian yang kedua, 1 dengan 2. 1 dengan 2 dengan 3. Jadi kemungkinannya banyak. Banyak. Karena kan ini boleh toh, kan ini kan saran. Saran artinya boleh saran aja. Secara serentak atau perbagian atau per kelompok. Per kelompok misalkan gini, ya itu tadi A2 A1 E2 D1 misal ya. Atau E2 A1 D3 D2. Jadi kalau lihat ini berarti ada berapa? Sekian kemungkinan. Ya enggak? Kalau 8 itu berapa? Berapa kemungkinan itu? Kalau lihat teori kemungkinan ya, 8.
pasangan-pasangan itu loh. Oke. Satu kan 8. 1, 2, 1, 3, 1, 4 itu juga 7. Ya, berarti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Itu sudah berapa itu? Udah banyak. Ya, kira-kira begitu, ya. Ya enggak? Iya. Nah, dicoba itu ya. Saya memang tadi saya cuma mengikuti angka yang paling tinggi saja gitu. Ya, iya. Memang salahnya seperti itu. Dicoba ya, ini seperti yang kemarin saya katakan itu memang butuh jam terbang, butuh latihan. Dari situ nanti Anda kan bisa melihat, oh ternyatanya itu yang sulit. Iya. Itu ya Mas ya, Mas Mendel. Jadi saya juga coba ini dok, kan kalau di bagian sini kan suggest to add the path, itu kan makanya apa coba di sini saya set path terus from C2 from 3 gitu. Apakah di sini ditambahkan correlate? Udah saya coba itu juga nggak bisa. Mau. Iya. Gitu, trial error. Berarti ya memang data empirik di lapangan itu kayak seperti itu ya. Makanya besok dengan instrumen itu Anda kan tahu karakteristik dari data empirik yang Anda cari. Ya. Baik. Saya kira itu ya, selamat mencoba lah. Ini memang keterampilan. Konsepnya kan saya yakin Anda sudah tahu. Konsepnya sudah kepegang. Cukup? Salah cekap. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin berarti ya. Besok tugasnya pokoknya itu dikerjakan sampai ada breakdown lebih lanjut ya. Silakan boleh berkelompok, boleh saling support untuk data responden juga silakan. Saya punya kelas nih, seperti ini misalnya saya mau aja saling support lah ya. Oh ini kan masih latihan ya, belum tesis beneran. Tapi ini sudah mengantarkan Anda untuk menyelesaikan salah satu faktor ya. Saya kira itu kita akhiri ya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa disilakan. Saya foto ya. Ya, Pak. Ya. Bagi yang bisa menampakkan diri, Mbak Khadijah jalan-jalan ini. Bagi yang menampakkan diri, ya. Oke, terima kasih. Mas apa ini? Ashraf, Mbak Fitri, Mas Taufik. Mas Taufik ini pulang. Ya. Mas Ashraf udah berbukaan, Pak. Karena di Jawa Tengah. Oke, 3, 2, salah. Ya, saya ulangi. 5, 4, 3, 2, 1. Taruh di Sergi. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Silakan keluar ini Mas. Ini mau konsultasi ini Mas Soko. Mas Soko. Atau yang lain juga boleh ya. Yang 2 itu siapa ya tadi? Bimbingan saya itu. Mas Pras, Pak. Iya, enggak datang ini ya. Tadi sepertinya sedang tadi ada Pak. Di auditorium sepertinya. Oh iya. Iya. PPD itu mungkin. Ya, apa? Mas Obi mau buat link sendiri apa link ini? Link saya aja Pak biar bisa direkod. Berarti ini saya tutup ya? Iya Pak. Oke, makasih. Selamat berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Saya tutup ya. Saya tutup. Iya Pak.